Kupang, Susanti langsung menemui keluarganya yang memang sudah menunggu sejak awal. Susanti dan pelatihnya sempat ditawari untuk menumpang kendaraan yang telah disediakan, namun mereka lebih memilih untuk menumpang mobil pickup. Sang pelatih Angga Silitonga mengaku mereka menumpang pickup karena dijemput oleh teman-teman mereka dari Laskar Timur Indonesia. Susanti tampak ditemani ayah dan juga ibunya bersama dua adiknya. Ia tampak santai dan sesekali menyapa para pengunjung yang lalu lalang di area parkiran Bandara El Tariq Kupang. Rombongan yang berangkat pun tanpa pengawalan layaknya atlet lainnya di provinsi yang berbeda. Susanti hanya ditemani para pemuda LTI serta beberapa kerabatnya. Terkait hal ini, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef Nesoi membantah bahwa pihaknya membiarkan atlet Muay Thai peraih medali emas PON 20 Papua Susanti Dapataka menumpang mobil pickup saat pulang ke kampung halaman. Menurut Yosef, mobil telah disiapkan oleh tim dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT. Namun Susanti dan pelatihnya memilih menumpang pickup yang disediakan tim Muay Thai Kupang dan Laskar Timur Indonesia. Bersamaan dengan foto dan video Susanti Dapataka yang juga viral di media sosial, saudara, kondisi rumah sang atlet juga menjadi sorotan. Pasalnya kondisi rumah Susanti ternyata sangat sederhana. Rumah yang terletak di Desa Tuamasi, Kecamatan Fatuleo, Kabupaten Kupang ini hanya beratap daun, berdinding pelepah pohon gewang dan juga berlantai tanah. Di rumah tersebut Susanti hanya memiliki satu kamar tidur, satu ruang makan dan juga kamar tamu. Susanti tinggal bersama ayah dan juga 4 orang saudaranya. Ayah Susanti, Maskur Dapataka, berprofesi sebagai penggembala ternak dan juga petani lahan kering. Kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat mereka sulit untuk membangun rumah yang layak huni. Bahkan Susanti untuk berlatih Muay Thai juga menggunakan alat seadanya. Ia hanya mengandalkan sarung tinju bekas, sebuah samsak yang digantung di pohon dan juga ban bekas yang ditancapkan di pohon. Namun dengan kondisi yang serba terbatas itu, Susanti mampu berprestasi di sejumlah kejuaraan nasional, termasuk meraih emas dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Ini digunakan hanya untuk perhelatan pembukaan event PON 20 Papua, dan nantinya akan digunakan juga hanya untuk penutupan event Pekan Olahraga Nasional ini. Jadi stadion ini tidak digunakan untuk berbagai macam pertandingan di dalam stadion tersebut ini. Jadi hanya untuk digunakan untuk pembukaan dan penutupan saja. Demikian. Oke, baik, terima kasih laporannya Calvin Erari dari Tribun Papua terkait laporannya soal Stadion Lukas NMB di Jayapura. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Muay Thai Kalimantan Selatan memastikan memperoleh medali di PON 20 Papua. Kepastian tersebut didapat saat atlet Muay Thai Kalsel Abdul Rozak berhasil masuk ke babak 4 besar nomor perorangan putra seni Waikiu. Dalam pertandingan tersebut, pria yang akrab disapa Rozak itu menampilkan sejumlah gerakan seperti belalai gajah, burung merak, hingga hanuman. Pertandingan babak berikutnya akan dilaksanakan pada Sabtu 2 Oktober. Cerita lainnya, saudara, datang dari atlet Dea Nazira Nur Amalina. Ini adalah atlet peraih medali emas dan juga perunggu cabang olahraga selam pada Pekan Olahraga Nasional yang sengaja pulang naik bus umum dari Bandung ke rumahnya di Cijantung, Kecamatan Cijencing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Rekaman video saat dia naik bus umum juga viral di media sosial. Amirul, bisa dijelaskan seperti apa perjalanan atlet tersebut dari tim Muay Thai Kalsel ini sehingga bisa memastikan medali di ajang PON 20 Papua ini? Angkutan umum tersebut sengaja dilakukan Dea untuk memberikan kejutan pada keluarganya. Atlet Muay Thai Kalsel Abdul Rozak merupakan satu-satunya perwakilan Kalsel diakui ibu kandung Dea, sang anak sedianya hendak dijemput Bupati Ciamis dan akan mendapatkan penyambutan khusus. Namun sang anak justru menolak dan ingin pulang naik angkutan bus umum. Dia sendiri mengaku enggan menimbulkan kerumunan, apalagi ada penyambutan untuk dirinya. Sementara itu Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mengatakan
mengaku bangga dengan prestasi atlet-atlet asli asal daerahnya yang sudah menyumbangkan 22 medali berbagai cabang olahraga bagi perwakilan Jawa Barat. Amirul, bisa dijelaskan seperti apa gambaran mengenai lawan-lawan yang akan dihadapi oleh diakuinya dia memang ingin pulang sendiri meski sudah disiapkan penjemputan dari Pemkot. Tentu untuk lawan yang patut diwaspadai yaitu adalah perwakilan tuan rumah MYul Alija yang menjadi peringkat pertama. Selain itu peringkat kedua Muhammad Ujida dari DKI Jakarta sangat patut diwaspadai karena merupakan atlet pelatnas. Sedangkan wakil satunya Aldianto Pilihanbara diprediksi bisa memberikan kejutan. Jadi diprediksikan medali emas dan perak bakal menjadi perebutan atlet tuan rumah dan atlet pelatnas. Oke, baik. Amirul, bisa dilaporkan apa kendala dan juga target dari tim Muay Thai Kalso di babak 4 besar nantinya? Oke, selain lawan yang berat, atlet Muay Thai Kalso harus memperbaiki ketepatan waktu. Sedangkan untuk kemantapan gerakan dan ekspresi sudah dianggap pelatih sudah bagus. Sebenarnya target Kalsel untuk meraih medali di ajang PON ini sudah tercapai. Namun pelatih dan atlet akan berusaha keras untuk bisa mendapatkan medali emas di ajang PON kali ini. Siska. Oke, baik. Tribunas terkait dengan informasi ini, sebentar lagi penutupan PON 20 Papua akan segera digelar dari Stadion Lukas NMB Saudara, dan sejumlah penonton juga sudah berdatangan, termasuk pengamanan ketat yang dilakukan oleh aparat gabungan dari lapangan yakni Stadion Lukas NMB. Wartawan kami melaporkan bahwa sejumlah pengamanan ketat dan juga pengecekan telah dilakukan. Ini yang Anda saksikan adalah bagaimana kondisi terkini langsung dari Stadion Lukas NMB, yang mana sejumlah penonton sudah tidak diperbolehkan untuk masuk karena gerbang utama untuk penutupan PON Papua sudah ditutup oleh petugas. Sama seperti pada saat pembukaan penutupan PON ke-20 Papua ini juga hanya disaksikan setidaknya 25% dari total kapasitas Stadion Lukas NMB. Acara penutupan PON Papua rencananya akan dimulai sekira pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sejumlah tamu undangan bisa kami laporkan sudah mulai hadir dan masuk ke dalam Stadion Lukas NMB. Untuk bisa masuk ke dalam stadion, para tamu undangan serta penonton ini juga harus melalui jalur pemeriksaan terlebih dahulu. Petugas akan mengecek kartu undangan berstiker sebagai tanda untuk bisa masuk ke dalam Stadion Lukas NMB. Bangku penonton di dalam stadion pun mulai terisi oleh para tamu yang sudah datang sejak pintu dibuka. Sebanyak 2.891 personil gabungan polisi dan juga TNI diketahui telah melakukan pengamanan secara ketat bagi para pengunjung closing ceremony di Stadion Lukas NMB Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura pada Jumat hari ini. Buah asli Papua ini ternyata diketahui personil yang bertugas melakukan pengamanan terdiri dari personil TNI, Brimob Maluku, Brimob Nusantara, personil Polres Jayapura. Lantas seperti apa keunikan dari buah matwa ini? Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Warta Kota berdasarkan pantauan di lapangan dari wartawan kami sekira pukul 18 waktu Indonesia Timur, saudara. Pintu gerbang Stadion Lukas NMB sudah ditutup. Ya, selamat malam Siska. Tamu undangan yang masih bisa dijelaskan seperti apa keunikan NMB juga tidak diperbolehkan untuk masuk. Ya, hanya gubernur, menteri, hingga nantinya dikabarkan wakil presiden yang diizinkan untuk melintas. Warga juga sudah disterilkan dari area pintu gerbang. Warga yang berkumpul di tengah jalan beramai-ramai menutupi lokasi depan Stadion Lukas NMB karena tidak diperbolehkan. Dan saya juga membawa jenisnya tentunya di kantor. Dan ini ada 3 warna ya, yang ini adalah warna yang ini adalah matwa super. Memang warnanya seperti ini, tidak terlalu menarik, namun ini memiliki rasa yang cukup lezat begitu. Kemudian ada juga yang warna kehijau-hijauan. Ini memiliki rasa seperti rasa kelapa kalau yang ini. Dan yang uniknya lagi, ini seperti warna kecoklatan, namun ini memiliki rasa seperti rasa papeda. Dan ini yang memang cukup cukup berbeda dengan buah matwa yang dari wilayah yang lain. Dan saya juga tadi mendapat beberapa informasi bahwa buah matwa ini ataupun tumbuhan matwa ini hanya tumbuh di wilayah Danau Sentani yang tidak jauh pula dari
Jayapura hanya ditempuh mungkin kisaran 1 jam seperti itu, Siska. Buah ini ya. Ini nampaknya Rafsa juga sudah memborong banyak sekali buah matoa ya Selama ini ya. gelaran di Pekan sana. Olahraga Nasional Lalu seperti atau apa? PON Papua, Bisa dilaporkan Saudara, berapa Komite kisaran Penanganan harga yang dijual oleh para COVID-19 pedagang dan juga di sana? pemulihan ekonomi nasional. Oke, terima kasih, Merilis Siska. ada Yang setidaknya untuk yang 45 super, atlet dan juga memang official ini dalam saya juga Pekan cukup Olahraga terkejut. Nasional Nah, ini per Minggu seperguanya 10 Oktober termasuk buah yang 2021 cukup yang berukuran kecil ya. terkonfirmasi positif Namun harganya COVID-19 setelah ada yang penambahan harganya 2 dijual kasus yaitu pada kisaran 9 Oktober. 100 hingga Kasus yang 120 terjadi ribu per persentasenya kilo. Berbeda dengan buah dengan 0,45% dari total 10.066 papeda dan atlet dan juga rasa official yang kelapa ada. seperti ini Dari yang jumlah tersebut harganya yang masih cukup menjalani 40 perawatan hingga sebanyak 50 ribu per 34 kilo. orang Dan dan cara yang bukanya ini dinyatakan memang sembuh juga sebanyak termasuk 9 unik. orang. Atlet dan Ini official yang seperti menjalani kayak dia perawatan terbagi langsung di Kota ditekan seperti Jayapura ini. sebanyak 8 Nah, langsung orang, ditekan dan di kemudian dalamnya memang Kabupaten langsung Jayapura kelihatan sebanyak dia seperti 13 buah orang, kelengkeng. Namun Mimika rasanya sebanyak cukup 1 berbeda orang dan Merauke cukup sebanyak legit 12 kalau orang. bagi Sedangkan saya yang dan sudah juga sembuh beberapa 6 orang di teman-teman Kota juga saya Jayapura dan tawarin 3 untuk lainnya di meminta Mimika. pendapat Sebaran atlet mereka dan tentang official yang rasa dari terkonfirmasi matoa COVID-19 ini. Dan terjadi di semuanya menjauh 16 memang dari berbeda warna, 37 cabang berbeda rasa olahraga, seperti itu, Siska. yakni sepatu roda, Oke, baik. bermotor, Cukup menarik pistol, sekali ya informasinya. Ini juga catur, bisa menjadi taekwondo, oleh-oleh yang tenis, dari kemudian Papua, judo, gitu ya, Rafsa ya. softball, sepak Oke, bola, Siska, saya juga ingin serta menambahkan sepak takraw, bahwa buah basket, matoa futsal, ini juga wushu, dan juga dari angkat. referensi Ada yang setidaknya saya peroleh. 15 Ini provinsi juga yang atlet dan juga memiliki officialnya nutrisi dan terkonfirmasi antioksida yang tinggi. COVID-19. Bahkan ini Di antaranya sudah masuk dari ke Jawa jurnal Tengah, Extraction kemudian with Bali, Whale, Jambi, Daerah Istimewa Metina Yogyakarta, Pinata, kemudian and Jawa Improbable Timur, hingga Activity, Riau, di mana Kalimantan Tengah, dan nutrisi yang juga terkandung di Jawa buah Barat. matoa ini ada vitamin C, ada vitamin E, ada mineral, dan ada tanin yang baik untuk kesehatan tubuh. Sehingga buah ini juga dipercaya untuk mencegah penyakit kronis seperti itu, Sister. Lengkap sekali ya Rafsa ya terkait dengan buah matoa ini. Oke, baik, terima kasih laporannya Rafsan Sandi dari Warta Kota. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman turut hadir dalam pertandingan sepak takraw Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada Selasa 28 September sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Timur. Marsiano nampak didampingi oleh mantan petinju Chris John yang saat ini menjabat sebagai Wakil 4 Ketua Umum Bidang Kerjasama Luar Negeri, Media dan Humas KONI Pusat di Gor Trikora Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Dalam keterangannya, Marsiano mengatakan bahwa perhelatan PON Papua sekaligus sebagai momentum kebangkitan bangsa Indonesia di tengah pandemi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Cibubur, Jakarta, ada Wahyu Septiana di sana. Halo, selamat malam Wahyu. Halo, selamat malam rekan Anda, selamat malam semuanya. Ya Wahyu, bisa dilaporkan seperti apa komentar dari Ketua KONI ini terkait dengan pertandingan semifinal Masyarakat Papua yang ingin menonton langsung upacara penutupan Pekan Olahraga Nasional atau Ya, PON betul, ke-20 memang Papua juga pada hari animonya ini, begitu Selasa tinggi 28 saudara. September, Ketua Pantauan KONI wartawan Marsiano Norman tribun.com di baru saja lapangan antrean menyaksikan panjang di secara pintu langsung A2 pertandingan Stadion sepak Lukas takraw NMB PON Jayapura Papua di Gor sudah Trikora. mulai terjadi sejak sore Maksud dan tadi. tujuan, Panitia dan beliau pengamanan terus mengingatkan datang ke untuk Gor tetap Trikora, mematuhi protokol tak kesehatan lain dengan menjaga dia jarak yang ingin juga menyaksikan menjaga secara barang langsung bawaan pertandingan sepak serta tidak takraw membawa benda dan tajam, juga korek ingin api dan melihat botol secara mineral langsung ke dalam penerapan stadion. prokes Bagi warga di yang membawa setiap botol venue air PON mineral Papua. langsung diminta oleh petugas Berdasarkan agar tidak keterangan diperbolehkan dari masuk. Ketua Sementara itu KONI berdasarkan Nasional, pantauan wartawan Marsiano kami di Norman, lapangan ia sekitar mengaku pukul takjub 18 melihat permainan waktu dari Indonesia setiap tim Timur, yang pintu berlaga gerbang di PON Stadion Papua Lukas kali NMB ini. sudah ditutup. Pemain yang berlaga Seperti di yang Anda PON saksikan Papua, saat ini adalah situasi bermain dengan terkini kualitas langsung tinggi dari Stadion dan Lukas menampilkan NMB permainan jelang terbaik di lapangan. penutupan Pekan Ia juga Olahraga memuji, Nasional. Sejumlah tamu undangan, memuji pembinaan yang sudah sejumlah dilakukan penonton oleh maksud pengurus saya, provinsi, saudara, sudah tidak diperbolehkan masuk kecuali setiap daerah nantinya karena gubernur, bisa menteri hingga meningkatkan dikabarkan SDM Wakil Presiden Republik dari Indonesia pemainnya. Ma'ruf Begitu, Amin akan hadir Oke, Wahyu, langsung berdasarkan untuk pantauan Anda menutup di lokasi tadi, Pekan lalu seperti apa Olahraga penerapan Nasional. protokol kesehatan di Warga arena yang pertandingan berada di PON Papua? sekitar Stadion Lukas Ya, NMB juga penerapan sudah disterilkan prokes dari sendiri area pintu gerbang sudah utama. berjalan Warga baik ya. kemudian tampak Dalam berkumpul beberapa di hari tengah terakhir jalan memang, karena tidak diizinkan Ketua oleh KONI, masuk. Pak Marsiano Norman memang sudah melakukan peninjauan ke beberapa tempat di venue PON Papua. Hasilnya ia melihat sejumlah tempat sudah menerapkan prokes baik dan semuanya
bisa dilaksanakan tanpa ada gangguan apapun. Oke, sejauh ini tentang penyelenggaraan PON Papua, apa saja yang disampaikan oleh Ketua KONI tadi, Marsiono tadi? Ya, poin utama dari hasil kunjungan Pak Marsiono Norman ke Godrikora yang menyebut PON Papua ini menjadi ajang kebangkitan dari bangsa Indonesia karena bisa menggelar hajatan besar PON Papua di tengah pandemi COVID yang saat ini masih sedang berlangsung. PON ini kan mainnya di Papua, banyak orang menganggap PON ini bakal tidak aman. Namun nyatanya seluruh perwakilan dari kontingen dari 33 provinsi sudah datang ke Papua dan masyarakat Papua pun menyambut seluruh kontingen dengan bahagia, gitu juga. Oke, baik. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Bapak di Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiono Norman. Berikut adalah tayangannya. Sudah memasuki hari yang ketiga sebelum opening ceremony dari beberapa semua cabur yang sudah saya tinjau. Rata-rata kesiapan venue-nya baik ya, dan event itu bisa berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditentukan. Tentunya ada kekurangan kecil-kecil, tetapi itu semua dalam batas kemampuan untuk kita bisa atasi. Baik, saudara, kami sudah tersambung langsung. Ini adalah visual terkini dari Stadion Lukas NMB. Saya yakin menjelang tanggal 2 masih banyak hal-hal yang kita kerjakan, sehingga pada saat Bapak Presiden nanti membuka Pekan Olahraga Nasional ini secara resmi, kondisinya jauh lebih baik, baik itu di Jayapura, kota maupun di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Semuanya bergerak, semua event sudah berjalan. Antusias warga saat melihat kirap api PON 20 Papua serta kegiatan budaya di distrik Mimika Baru ke Kabupaten Mimika pada Selasa 28 September cukup tinggi. Meskipun keadaan di lokasi cukup tidak kondusif lantaran lapangan yang digunakan oleh lumpur dan juga air, namun kondisi hadirin sekalian, mari kita sambut kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin. Ladies and gentlemen, please welcome Vice President of the Republic of Indonesia with Lady Haja Wuri Ma'ruf Amin. dengan warga setempat terkait dengan peristiwa ini. Berikut adalah tayangannya. Cukup antusiasnya masyarakat. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Republic of Indonesia. Jaga jarak juga enggak ini? Kalau prosesnya masker pakai semua. Jaga jaraknya sekarang mungkin kayaknya tidak. Lagi hujan kan, semua lagi masuk ke tenda. Siap. Ada petugas kesehatan yang memberikan himbauan untuk. Kalau saya lihat dari depan sudah ada stand untuk petugas kesehatan. Mereka sudah protes juga dari depan. Sebelum masuk kita dikasih sanitizer untuk cuci tangan dan diwajibkan pakai masker. Saat di dalam sendiri ada nggak? Untuk di dalam stand sendiri di rumah nggak ada ya? Lihat di depan ada teman-teman dari rumah sakit Herlina. Tapi kalau di dalam udah nggak ada ya? Siap. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam update PON petang. Kami masih akan hadir pada esok hari untuk memberikan informasi seputar PON Papua lainnya. Saya Sinta Moaski beserta kru yang bertugas kami undur diri dan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Please be seated. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mamaski dalam live update PON Petang edisi Kamis 14 Oktober 2021. Satu hari menjelang penutupan PON 20 Papua, kami masih menyajikan kabar, hasil pertandingan dan juga informasi terkait PON 20 Papua lainnya. Tentunya saya tidak sendiri karena ada sejumlah rekan wartawan TV Network yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua. Di venue Softball Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua. Skor yang dihasilkan cukup tipis, yakni 7-6 untuk Papua. Kedua tim bermain saling menyerang dan juga permainan bola. Hasil meraih 7 dan harus 6. Selisih 1 poin. Sangat senang. Puji Tuhan juga bisa bawa Papua menjadi yang terbaik. Harapkan nama Papua. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Yesi ya. Terima kasih untuk Bapak Ketua dan seluruh masyarakat Papua. Hari ini Kamis 14 Oktober digelar
Oke, rekan Siska, terima kasih. Untuk suasana di hari keempat atau hari terakhir cabang olahraga ini terlihat aman dan Hadirin sekalian, mari kita sambut para atlet, ofisial, wasit dan relawan dari 37 cabang olahraga, 56 disiplin olahraga.
amat kecewa, target saya kan dominan. Tapi tidak apa-apa lah, anak-anak berusaha sudah memenangkan pertandingan ini. Saya salut sama anak, tidak kenal lelah. Ya, kendalanya apa? Dikit-dikit. Kalau dikit terus ke tempat kita gimana? Anak sudah mau bangkit, kita lagi. Tahun lagi kita mau bangkit, ada penalti coba. Dia ada berani pada badan kita bilang dari mana? Saya mantan pemain bola, saya tahu. Tidak bisa kayak ini. Kapan kita bisa masuk? Kasihan anak-anak ini. Bukan saya cari alasan. Saya menang juga, saya penting. Indonesia. Semua anak aku di Bandung. Ada lagi-lagi. Tahu saya. Tahu evaluasi. Semua pemain. Semua pengurusnya. Pertandingan hari ini saya ingin balas kemarin yang gagal. Sebenarnya saya tidak dari awal berjaga. Dari awal tidak penyumbatan di sini mungkin tiketnya tidak segitu baru, tapi kalau di Korea, Kamboja itu ada beberapa paper yang itu mas gitu ya. Saya baca itu ya, belajar ya. Itu kalau saya jadi tangga itu lebih banget. Anak ini juga sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus hukum ya. Kasus yang saya di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap bahaya itu kan. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu menunjukkan Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, hadirin sekalian, mari kita sambut yang terhormat Bapak Lukas NMB selaku Gubernur Papua dan Ketua Umum Panitia Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021. Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Mr. Lukas NMB, Governor of Papua and General Chairman of the 20th PON Games Papua 2021. kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah ini biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin tiketnya tidak segitu baru, tapi kalau di Korea, Kamboja itu ada beberapa paper yang itu mas ya, dulunya di Kamboja. Gitu ya. Saya baca itu ya, belajar ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu lebih syukur banget. Anak ini juga sebagai tersangka. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus hukum ya. Kasus yang saya di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap berbahaya itu kan. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu bukan akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa 6 hari Syawal yang saya hormati Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat
para gubernur, Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau yang saya apa. hormati para ahli, Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang terima berdarah. kasih Stroke yang dokter tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang waktu adalah variabel yang mustahil untuk kita Tukang Korea itu kan berapa cakap. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Berbahaya awal. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk analisasi yang sulit. oleh karena Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. yang tidak terhingga. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal Indonesia dalam setiap pertandingan baik para meraih medali. Kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat prestasi yang teman-teman Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau saya penggerbegan berharap atau apa. bahwa kalian dapat meraih Karena gitu, banyak medali posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. internasional. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya informasi ya, menurut tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran saya baca itu kan berapa cakap. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Berbahaya awal. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk analisasi yang sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. 2021 Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu kiranya seluruh kepala daerah provinsi Oke, apa kabar Bung Aris di sini? Kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun. seluruh panitia Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. penyelenggaraan Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya informasi ya, menurut tukang koran. menemukan kesulitan kendala masalah. Kita beralih ke Namun informasi saya bangga Laga dan pembuka bahagia sepak bola putra PON 24 mendengar serta melihat teman-teman panitia semua tetap benar profesional dan mampu mengatasi masalah ataupun kendala tersebut. Indonesia. Saya juga berterima kasih pada seluruh pihak yang telah bekerjasama dalam penyelenggaraan PON Satu di antaranya dihasilkan 20 melalui Papua penalti pada menit 2021. Untuk Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu Ya, halo, Menteri, selamat malam rekan Kapolri Rizka dan dan juga jajarannya, Tribuners dimanapun Anda berada. Panglima TNI dan Dia bisa jajarannya, dijelaskan bagaimana Ketua jalannya KONI pertandingan dan tadi. seluruh ketua Ya, dapat saya informasikan jalannya pertandingan tadi cukup sengit. Bermain di depan 3.000 pendukungnya. Tim PON Papua tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Sementara dari tim tamu Aceh
dengan kepada seluruh masyarakat Papua yang turut membantu sehingga jual beli penyelenggaraan serangan PON terjadi sejak menit 20 pertama Papua di Stadion Mandala itu. Saya harus Namun katakan bahwa di menit ketiga pertandingan kalian semua luar biasa. kapten berhasil Jauh sebelum penyelenggaraan tendangan penalti. Hal tersebut didapatkan usai pemain Papua dilanggar di kotak 16 besar. Papua Dengan mampu tenang ia berhasil menjadi tuan mengakui rumah arah PON. bola dari kiper yang kiper Sherine. Papua bisa, orang bisa, karena apa lagi? Ribuan pendukungnya di depan skor 1-0 akhirnya bertahan hingga babak pertama. Pada babak selanjutnya Ricky Cawor benar-benar menunjukkan kualitasnya. Ia kembali melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti di gawang Aceh. Tendangan spekulasinya benar-benar mengagetkan publik Stadion Mandala, termasuk penjaga gawang Aceh yang tak mampu menghalau lesatannya. Skornya akhirnya berubah 2-0 dalam Papua. Kedua tim yang berlaga hingga akhirnya tuan rumah berhasil menjadi sekali lagi dalam dari Bupati PON Papua. Saya Lukas Neme, Gubernur Papua, sekaligus Ketua Umum PON 20. Atas nama Raya Papua menyampaikan ucapan maaf Animo sampai dari di sini. masyarakat Jayapura sangat Kenangan besar indah untuk menyaksikan masih laga bersemi. pamungkas. Semoga bahagia persaudaraan kita. Meski pertandingan Selamat jalan sampai berjumpa lagi. Indonesia Timur Mohon berserta sejak kita pukul 12 semua. siang para Shalom. penonton sudah memadati stadion. Mereka dengan untuk melihat penampilan terbaik dari anak-anak Papua. Ketua Umum Stadion yang PB PON berkapasitas 3.200 Papua orang itu 20. harus penuh. Sehingga dapat saya simpulkan juga tadi bahwa protokol kesehatan khususnya dalam menjaga jarak Hadirin sekalian, mari kita sambut yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dimohon berkenan memberikan sambutan sekaligus menutup Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021. Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Kiai Haji Ma'ruf Amin, Vice President of the Republic of Indonesia, to give speech as well as to close the 20th PON Games Papua 2021. Gol tadi ia berhasil mencatatkan 11 gol selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia kini dicap sebagai top skor PON dengan catatan 11 gol. Salam sejahtera untuk kita semua. Dilirik oleh berbagai tim sepak bola Liga 1 termasuk Persipura dan Borneo FC. Bahkan manajemen Ronald Lastaman sempat datang ke Jayapura yang diperkirakan untuk menanyakan langsung Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat yang menyaksikan acara secara virtual, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia beserta Ketua Panitia Besar PON 20 Papua, Gubernur Papua serta para gubernur dan para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia yang hadir, para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Papua yang saya banggakan, para atlet dan kontingen peserta PON 20 Papua. Dan saya percaya selalu sama mereka. Dari awal hadirin dan undangan yang berbahagia, tidak ada keraguan sedikit dari saya. Serta masyarakat Papua yang saya banggakan dan telah membuat saya jatuh hati. Sampai tadi kita di partai final kita bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Papua dan mereka bisa menghibur masyarakat banyak yang menyaksikan pertandingan ini.
Memang satu hal yang saya sangat disayangkan, setelah ini tim ini akan terbongkar. Salam Dan olahraga. Kekuatan Papua sebenarnya yang baru muncul itu. Ya, 2 pekan ada tim PON sekarang sudah PON 20 Papua 2021 terselenggara dan akhirnya kita sampai pada puncaknya di malam hari ini. Hadapi sama-sama mereka tadi. Atas nama Bapak Presiden dan saya sendiri selaku Wakil Presiden serta segenap jajaran pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah dan masyarakat Papua atas penyelenggaraan PON 20 yang sukses. Sedangkan untuk sektor putri DKI Jakarta dengan skor 2. Sejarah akan mencatat bahwa PON yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bumi Cendrawasih, tanah Papua, berlangsung dengan sukses. Halo Rasa, bisa dijelaskan bagaimana suasana DKI Jakarta saat final tadi? Saya bangga dan terharu atas tekad dan dedikasi yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Papua yang bahu-membahu menyiapkan dan menyelenggarakan PON kali ini. Ada beberapa catatan penting yang membuat penyelenggaraan PON 20 ini tidak mudah untuk dilakukan. Pertama, pembangunan infrastruktur olahraga yang sangat masif dengan standar dan kualitas internasional. Partai final yang yang kedua, lokasi penyelenggaraan atau venue tersebar dari Jayapura, Mimika, dan Merauke. Jarak antara satu venue dengan yang lainnya merupakan yang terjauh yang pernah ada dalam penyelenggaraan PON selama ini. Di mana di partai final ada di dan ketiga, PON 20 ini diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menuntut kerja ekstra dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Bagi saya, ini merupakan PON tersulit yang bisa diselenggarakan. Sehingga membuat DKI Jakarta memenangi. Tapi ternyata warga Papua bukan saja mampu menyelenggarakannya, tapi ternyata warga Papua bahkan berhasil menyelenggarakannya dengan sempurna. Medali emas ini sesuai dengan semboyan Torang Bisa. Mempersembahkan emas kedua lewat Torang Bisa bukan hanya semboyan, tapi nyata dan terbukti. Ya, terima kasih rekan Rizka. Saya tadi juga berbincang-bincang dengan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Papua. Dan ini menunjukkan bahwa Papua bukan saja sejajar dengan provinsi lain di Indonesia, tapi dalam beberapa aspek justru lebih unggul. Saya mengajak seluruh masyarakat Papua yang hadir malam ini untuk mengulangi apa yang saya katakan. Strategi ini cukup berhasil. Kalau kau bisa, saya juga bisa lebih baik. Papua kali ini kita bawa karate ulangi. Berjaya bukan hanya di saat menjadi tuan rumah tahun 2016. 1, 2, 3. Kalau kau bisa, saya juga bisa lebih baik. Dan meskipun tahun 2024 masih sekali lagi, sekitar 3 tahun kalau kau bisa, saya bisa lebih baik. Di 2024 nanti di PON Sumatera Utara dan juga Aceh. Simpan Sementara dan itu camkan kata-kata ini ada pelatih DKI sebagai Jakarta, motivasi bagi seluruh masyarakat Papua untuk terus maju. Yang diraih oleh anak didiknya memang saudara-saudara sekalian, di mana
Selain sukses penyelenggaraan PON 20 ini, kekuatan dari lawan-lawan saya sampaikan selamat atas melonjaknya prestasi tim Papua yang berhasil memperoleh 93 medali emas. Menyabet medali emas dan berhasil menduduki peringkat 4. Dan saya juga sempat berkeputusan dengan seorang yang sebelumnya hanya berada pada peringkat ke-8 pada PON 2016. Ini merupakan dan ini menunjukkan bahwa Papua telah menjadi kekuatan elit olahraga nasional. Bahwa PON adalah harga diri. Jadi PON ini membuktikan bahwa bumi Papua tidak saja kaya, tapi penuh dengan talenta. Demikian rekan Siskot. Baik, terima kasih laporannya rekan Sanjaya. Talenta inilah yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Papua, sehingga kekayaan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua sendiri. Oleh karena itu, kita harus terus bekerja keras agar talenta-talenta Papua tumbuh dan berkembang subur di semua aspek untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Suksesan penyelenggaraan PON 20 di Papua tahun 2021 ini juga mencerminkan kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sini, di tanah Papua, kita sekali lagi membuktikan bahwa solidaritas, sportivitas, persatuan dan kesatuan merupakan kunci kesuksesan bersama, dan ini harus selalu kita jaga dan rawat bersama. Torang semua bersaudara, kita semua adalah bersaudara. Memang cukup menegangkan dan saudara-saudara sekalian, sama-sama kualitasnya luar biasa. Pada seluruh atlet, ofisial dan pendukung kontingen, saya ucapkan selamat atas pencapaian yang membanggakan, khususnya atas keberhasilan pemecahan beberapa rekor PON sebelumnya, dan bahkan di beberapa cabang olahraga terjadi pemecahan rekor tingkat ASEAN dan Asia. Netral dan luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apresiasi dan terima kasih saya juga saya sampaikan kepada seluruh jurnalis dan awak media atas kerja kerasnya dalam menyiarkan kegiatan PON 20 secara sehingga semakin berkuat rasa saling memiliki, saling mempererat rasa persaudaraan sebagai bangsa yang besar dan bersatu. Terima kasih dan penghargaan tinggi secara khusus saya sampaikan kepada Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, selaku Ketua Panitia Nasional PON 20 di Papua tahun 2021 ini, atas keberhasilannya mewujudkan penyelenggaraan PON 20 ini dengan baik, aman, dan penuh prestasi. Saya mengharap dan saya berharap keberhasilan penyelenggaraan PON 20 ini dapat dilanjutkan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas 16 di Papua yang direncanakan akan dimulai pada bulan November 2021. Yang gigih mengusir penjajah Belanda dari tanah Papua. Pada tahun 1962, Martin Inde merumuskan kekuatan gerilya dan membantu menyelamatkan menutup sambutan ini, saya ingin berbagi pantun. Masa Trikora. Di tahun yang sama, Martin menyampaikan piagam kota baru yang berisi terhadap Papua untuk Papua untuk tetap setia dan
pada wilayah Kesatuan Republik Mari Indonesia. tong menyanyi sampai Tadi berisik. bisa dijelaskan seperti apa tampilan dari patung? Semoga Papua tambah Baik cantik Siska, secara fisik tubuh dan ini pembangunan sosok paling patung Martin terbaik. Inde yang berpakaian seragam tentara lengkap. Pada tangan kirinya memegang bendera merah putih dan pada tangan Akhirnya, kanannya memegang senjata. Patung dengan Martin Inde mengucapkan sendiri berpakaian hijau Alhamdulillahi tentara Rabbil dan Alamin, berwarna kuning puji di syukur bagian kepada tangan dan Tuhan bagian Yang bawah. Maha Di Esa, bagian bawah patung maka juga PON Olahraga terdapat Nasional beberapa, ke-20 patung Papua tahun pemuda 2021 Papua yang secara mengarah resmi figur Martin saya Inde. nyatakan Selain ditutup. itu, terdapat juga taman yang mengelilingi tubuh Martin Inde dan dilengkapi dengan air mancur. Terima serta kasih khas ukiran Papua. telah menjadi Saut tuan wajah Martin rumah Inde yang ditampilkan pada yang hangat ini, sampai yang bertemu efektif, lagi berani, dan di penuh PON semangat patriotik 21 nanti. Bisa dijelaskan apa tujuan pemerintah Selamat membangun tugu berpisah. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Siska, wabarakatuh. tubuh dan taman Salam Martin Inde sejahtera ini untuk dibuat kita oleh semua. pemerintah Jayapura Salam olahraga. Jasa dan perjuangan pahlawan nasional Republik Indonesia di Bumi Cendrawasih, serta untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda saat ini Ini pengalaman yang sangat berharga bagi Papua. pahlawan nasional asal Papua. Saya senang sekali bisa Selain berbakti tugu lewat ini, PON. nama Martin Inde juga diabadikan pada sebuah Kecil, rumah sakit saya berjanji untuk mengenalkan keindahan tanah Papua kepada yang dunia. terletak di Kelurahan Cikora. Meskipun kondisi pandemi Demikian menambah kita sulit, kembali ke studio. Namun semua tetap kami lalui. Satiawan langsung dari Jayapura. Waktu, tenaga, semua kami berikan sepenuh hati. Itu zaman megalitikum rupanya Lelah juga, tak pernah jadi masalah untuk saya. Karena semua pasti terbayar. tak jauh dari dolmen terdapat susunan batu mirip Dan Indonesia menjadi lebih maju. Jembatan Arwah. Lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Sigit Arianto dari Tribun Video. Halo Sigit. Halo Siska dan juga Tribuners. Sigit, bisa dijelaskan lebih rinci terkait dengan situs megalitikum di Kampung Abar ini? Baik Siska dan juga Tribuners, situs megalitikum ini berada tidak begitu jauh dari Kampung Abar, yang berada di pesisir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Dari hasil penelitian dari Balai Arkeologi Papua, ditemukan batu-batuan berupa menhir, dolmen atau meja batu, dan juga batu-batu. Penelitian ini dilakukan selain itu ada hal menarik di sini. Di salah satu lereng juga terdapat susunan batu yang berbentuk menyerupai anak tangga begitu, yang mana warga Kampung Abar menyebutnya sebagai tangga atau jalan arwah. Mereka meyakini bahwa di tempat tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan dunia manusia dan juga dunia arwah nenek moyang mereka. Demikian Siska. Sigit, bisa dijelaskan di mana tepatnya letak situs ini dan juga bagaimana cara mengaksesnya ke sana? Baik Siska, situs ini berada di atas perbukitan berjarak sekira 3 km dari permukiman warga begitu. Saat ini untuk bisa menuju situs tersebut, satu-satunya akses hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekira 15 atau 20 menit. Nah, karena harus melewati hutan sagu, hutan jati, hingga menembus padang ilalang seperti itu. Disarankan jika pengunjung ingin datang ke sana, sebaiknya mengenakan baju lengan panjang dan juga celana panjang agar kulit tidak terkena goresan ila yang tumbuh liar di sana, Siska. Oke, mengingat kondisi akses dan juga medan yang begitu sulit, apakah benar di sana pernah ada kehidupan berdasarkan penelitian yang dilakukan? Baik Siska, berdasarkan penuturan dari Kepala Kampung Abar, Bapak Naftali Vele, sudah dilakukan penggalian di sekitar situs megalitikum tersebut. Penggalian dilakukan pada titik sepanjang 1 x 1 meter dengan kedalaman 30 cm begitu. Di sana ditemukan pecahan gerabah, tulang belulang, gigi, arang, hingga abu. Hal ini menandakan bahwa memang pernah ada kehidupan di bagian selatan Danau Sentani. Dan dari kedalaman penggalian 30 cm itu dapat disimpulkan bahwa usianya memang sudah ribuan tahun. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya Sigit Arianto langsung dari Jayapura. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan Kepala Kampung Abar, Naftali Vele. Ini jalan batu, jalan arwah. Satu-satunya jalan yang menghubungkan antara arwah nenek moyang. Satu perbuatan yang merusak nama baik kampung atau satu komunitas. Itu kan secara isme kepercayaan itu bahwa arwah
Hadirin dimohon berdiri untuk penurunan bendera Pekan Olahraga Nasional dan mendengarkan lagu Bagimu Negeri yang kalau perbuatan yang baik dibawakan oleh 5 orang pekerja dan relawan Pekan Olahraga Nasional orang itu kutuk. Jembatan Arwah ini apakah memang bisa untuk masuk ke dunia mereka? 20 Papua 2021 melakukan itu. Ladies and gentlemen. Bapak bisa berarti ya? Berarti bisa berkomunikasi dengan mereka? Tidak, memang bisa, tapi karena itu kan waktu itu kan mereka dalam masa yang mereka tidak mengenal Tuhan. Please rise for the lowering of the Pon Games flag. The song magis itu mereka bisa langsung komunikasi. Tapi sekarang kita sudah bergeser, sudah berlari dari dunia itu. Kita sekarang ini kalau kita buat itu berarti itu sesuatu yang melawan agama ya. Agama betul. Iya. Berarti kalau orang dulu bisa ya. Orang dulu bisa, mereka komunikasi. Tapi artinya warga yang zaman sekarang pun masih mempercaya itu ada dunia gaib dan sebagainya. Kepercayaan itu, percaya itu masih ada. Ya? Masih ada. Baik, Tribuners, informasi tadi menjadi penutup live update PON 20 Papua. Kami mengucapkan selamat kepada Bagimu Negeri, the 20th PON Games Papua 2021. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.